Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu di media sosial ada banyak peristiwa berkaitan dengan orang-orang yang membicarakan orang lain, bahkan ada yang mengarah kepada tindakan kriminal. Hal tersebut kadang diawali dengan suatu yang disebut fitnah. Ada satu firman Tuhan dari Mazmur pasal 109 di mana disebutkan bahwa Mazmur tersebut adalah Mazmur dari Daud yang berisi bahwa dirinya terkena fitnah dan kemudian berharap kepada Tuhan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk membalikkan fitnah tersebut. Walaupun tidak diketahui dengan jelas pada waktu menuliskan itu Daud sedang bergumul dengan siapa, karena tercantum jelas bahwa yang dialami Daud adalah fitnah dari orang-orang yang dimana Daud berbuat baik kepada orang tersebut. Ketika kita difitnah oleh orang yang tidak kita kenal, mungkin kita dapat tidak peduli dengan pernyataan tersebut. Namun ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya, itu tentu menimbulkan sakit hati mendalam. Suatu peristiwa ketika saya menonton mengenai Rocky Gerung yang dimaki-maki dan beliau tidak marah. Ketika ditanya kenapa tidak marah, maka dijawabnya bahwa pernyataan itu hanyalah suatu pernyataan tanpa bukti dan tanpa dasar apapun. Jadi itu hanya informasi untuk didengar saja tanpa perlu reaksi apapun. Wow, menurut saya itu sikap yang dapat menjadi bahan bahwa pernyataan apapun orang yang menurut kita tanpa dasar atau bahkan dengan dasar yang salah, kita ternyata tidak perlu bereaksi apapun. Karena itu hanya informasi saja yang bisa masuk lewat telinga kanan dan bisa keluar lewat telinga kiri atau sebaliknya. Namun demikian, kita perlu melihat di dalam kitab Mazmur pasal 109 tadi. Mazmur pasal 109 ayat pertama sampai kelima. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 109 ini berbicara mengenai orang yang kena fitnah. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang merasa difitnah. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan perumahan atau di dalam masyarakat, tentu ada juga yang mengalami hal demikian. Saya pribadi pernah mengalami hal tersebut. Ada dari orang luar atau bahkan dari orang dalam sendiri yang selalu saja menanggapi apa yang saya lakukan, yang selalu salah saja menanggapi apa yang saya lakukan, karena sudah berbeda pendapat sejak lama sekali dalam banyak hal. Selain itu, suatu waktu saya bekerja di suatu perusahaan. Ketika saya sedang bekerja mengecek barang hasil kerja, tiba-tiba bos saya mengatakan sesuatu. Beliau seorang Amerika, lebih tepatnya seorang Yahudi Amerika. Beliau tiba-tiba berkata, "There is an LGBT here." Kurang lebih seperti itu. Saya yang tengah bekerja mendengar itu ya sedikit tidak peduli dengan ucapan itu, karena hanya berjarak 1-2 meter dari saya, beliau sampaikan itu. Entah bicara ke siapa, saya juga tidak begitu peduli karena saya sedang mengurusi barang itu. Kemudian ketika saya pikir lagi dan lihat sekeliling, kok cuma ada saya dan satu orang yang cukup jauh duduknya dan orang berlalu lalang. Jadi saya kemudian berpikir, loh, apakah pernyataan itu untuk saya? Kalau sebenarnya pernyataan tersebut untuk saya, ya saya tidak peduli juga, karena kan tidak seperti itu. Sebab saya masih suka dengan wanita dalam suatu relasi khusus tentunya. Bahkan kalau melihat orang-orang LGBT pun kadang terasa mual di perut. Karena ada teman itu yang seperti itu,
dan di media sosial mengirim gambar-gambar laki-lakinya, karena teman itu laki-laki juga. Saya kok melihatnya jadi seperti mual dengan postingan semacam itu. Itu dulu ketika saya bermedia sosial. Jadi pernyataan itu sungguh bagi saya, kalau ditujukan kepada saya, ya itu merupakan fitnah menurut saya. Entah juga menurut orang lain yang memfitnah saya. Dan singkat cerita, saya keluar dari perusahaan tersebut dikarenakan manajemen perusahaan yang masih tidak begitu jelas juga kekuasaan pemimpinannya di mana. Beberapa waktu kemudian, 1 atau 2 bulan, ada kabar bahwa pabrik itu terbakar hebat dan semua perusahaan itu selesai. Saya otomatis ketawa melihat itu, karena perlakuan yang tidak cukup profesional seperti yang tadi saya ungkapkan. Entah informasinya dari mana, tiba-tiba ada fitnah semacam itu juga. Melihat pabriknya terbakar, saya tertawa. Saya pikirnya itu pembalasan dari Tuhan dong. Kemudian bertemu beberapa teman yang dulu bekerja di sana. Ternyata punya versi bahwa mereka juga mendapat perlakuan yang tidak profesional juga. Dan juga melihat kejadian terbakar itu karena kesalahan kepada mereka juga. Mendengar itu saya langsung merevisi tertawa saya menjadi sebuah pemikiran. Bahwa mungkin saja bukan karena saya juga terjadi kebakaran, ternyata ada orang-orang lain yang mendapat perlakuan tidak baik dan tidak profesional. Menarik juga rupanya, karena ada firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bersukaria atas kesusahan orang lain. Dalam Amsal pasal 24 ayat 17-18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Dalam firman tersebut dinyatakan bahwa kalau kita berikan hati karena kemalangan yang dialami musuh atau membenci kita, maka Tuhan memandang perbuatan kita jahat dan murka Tuhan dari orang itu akan dipalingkannya. Karena ada kisah lain, ketika ada fitnahan lainnya yang menimpa saya, kemudian saya tidak begitu peduli dengan apa yang menimpa orang tersebut. Dan ketika semakin mereka melakukan fitnahan dan lain sebagainya, kemudian itu tiba-tiba Tuhan itu membuka jalan bagi saya yang awalnya itu tidak saya ketahui sebelumnya. Jadi memang kadangkala setiap perbuatan orang lain yang buruk kepada kita, maka selayaknya kita bersyukur. Suatu contoh, istri saya difitnah mengambil uang tertentu, dan itu digunakan fitnahan itu terus menerus. Lah orang tuanya saja sering bercerita kalau dulu dalam suatu kegiatan dan di amplop ada uang ketinggalan pun tidak diambilnya, melainkan dikembalikan. Lalu bagaimana fitnah tanpa dasar dan tanpa pembuktian tersebut terjadi? Kan saya juga tidak tahu. Dan itu kemudian ada berkat-berkat baru terbuka, tentunya dari Tuhan. Hal tersebut seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 28-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kembali ke Mazmur pasal 109 tadi, disebutkan bahwa mulut orang-orang fasik ternganga. Saudara, mulut orang seperti itu akan selalu ternganga mulutnya. Apapun yang kita lakukan akan selalu dicari celah untuk mulutnya itu mencari hal-hal untuk dihujat.
Bahkan kadang kalau bicara soal karunia Tuhan, lantas dikatakan cuma seperti itu tetap bukan karunia Tuhan. Padahal mungkin tidak ada orang lain yang bisa, atau hanya sedikit orang yang bisa. Itu pun dikatakannya bukan karunia Tuhan. Bahkan kalau kisahnya sudah dikisahkan begitu, ya seringkali dibalik oleh orang itu, saudara. Hal itu sebenarnya tujuannya untuk kepentingannya supaya diakui di dalam kelompoknya saja, atau untuk mencari simpati dari orang lain. Walaupun kadang itu masalahnya sederhana saja, seperti misalnya kalau tidak suka atas perbuatan atau perkataannya, ya sudah dong, tidak perlu bergaul lebih lagi. Itu kan sudah cukup sebenarnya. Namun kembali lagi kepada sikap hati masing-masing orang. Kalau di dalam hatinya menyimpan kebencian, atau menyimpan sakit hati, atau menyimpan bahkan kebenaran diri sendiri, maka segala yang menjadi informasi yang masuk akan ditanggapi menurut apa yang ada di dalam hatinya. Kalau ada kebencian, apalagi berita tentang orang yang dibencinya, maka kebenciannya akan mencuat dan langsung ada penghakiman dari apa yang ada di dalam hatinya tersebut. Kita perlu juga menyadari bahwa ketika kita memfitnah orang lain misalnya, maka orang tersebut akan memiliki rasa sakit hati yang seringkali mendalam. Bahkan mungkin kita perlu membaca pasal 109 tersebut dengan lengkap, supaya kita tahu apa sebenarnya yang ada di dalam hati orang yang difitnah. Dan rata-rata sama, yaitu menuntut pembalasan. Hanya kadang ada yang berniat membalas sendiri, membalas lewat orang lain, membalas dengan fitnah juga, dan lain sebagainya. Mazmur pasal 109 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjara hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tapi Engkau ya Allah Tuhanku
Bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya.